Semua orang khawatir Agustus bakal ada apa. Gue juga denger itu, desas-desusnya ada. Semua orang udah ngomongin soal kenapa berita-berita demo tuh nggak muncul ya. Kayaknya dijaga nih sama Kom Digi. Jadi berita-berita demo tuh ditekan sama Kom Digi biar nggak naik ke permukaan. Karena takut akumulasinya akan berdampak buruk. Bentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan ada banyak keyakinan di situlah bakal ada aksi yang keras. Jangan kasih alasan untuk membuat aksi yang sudah direncanakan ini tambah parah lagi. Dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, minta tolong banget ini mah. Minta tolong banget. Gue tahu persis apa yang terjadi di Agustus. Kan ini mensrea. Kemarahan publik waktu Agustus itu jadi pembahasan kami di sini. Ini untung 10.000 orang nongol. Hampir tidak. Nah, ketemu Agustus lagi. Ada banyak momen nih. Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Afan Kurniawan, tidak ada keadaan yang berubah dari tuntutan masyarakat tahun lalu. Janganlah ditambah sama pernyataan-pernyataannya Pak Prabowo. Ironis banget kan? Orang yang pengen bangkitin si harimau Asia ini malah jadi masalah sama mulut harimaunya sendiri. Kemarahan rakyat meledak Agustus 2026. Aksi unjuk rasa besar-besaran digelar gara-gara Prabowo menjilat ludah sendiri. Desas-desus gelombang unjuk rasa raksasa yang dikabarkan bakal meledak sepanjang Agustus 2026 ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Di tengah akumulasi kekecewaan publik terhadap mandeknya perubahan ekonomi, Guru Besar Universitas Airlangga, Henry Subiakto, secara belak-belakan menyebut kemarahan rakyat kini sudah berada di ambang batas didih. Menurut Henry, wacana demonstrasi besar-besaran tersebut merupakan keniscayaan alamiah akibat rakyat yang sudah terlanjur muak dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai gagal membawa perbaikan nyata. Kalau ada kekesalan, kemarahan, dan kekacauan, pemicunya selain keadaan yang tidak membaik sejak Agustus tahun lalu, justru karena pernyataan Pak Prabowo sendiri yang memicunya, tegas Henry melalui akun X pribadinya dikutip Senin 3 Agustus 2026. Henry menyoroti bahwa alih-alih menenangkan situasi, Presiden Prabowo justru kerap melontarkan pernyataan-pernyataan blunder yang memantik emosi publik. Dalam berbagai pidatonya, Kepala Negara hampir selalu menggembar-gemborkan narasi adanya antek asing yang ingin menghancurkan Indonesia dari dalam. Sesuatu harus dilakukan nih, karena makin lama pernyataan Pak Prabowo yang semuanya ngaco akan terus ngaco, dan gua khawatirnya tambah ngaco. Bilang jurnalis dan wartawan dan LSM ini antek asing itu sungguh pernyataan yang bodoh, mengingat dialah yang disuruh megangin map sama Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat bilang, nih pegangin map, dipegangin. Dialah yang waktu itu bilang, by the way, masyarakat gue juga anak-anaknya udah diajarin untuk bahasa Perancis loh. Anak-anak gue juga disuruh belajar bahasa Portugis. Itu kelakuan antek asing itu. Itu megangin map. Apa sih antek tuh kalau bukan orang suruhan? Disuruh megangin map. Siapa yang antek asing? Pak Prabowo bilang orang lain antek asing. Yang bener aja lah, jangan bikin marah. Siapa yang lagi nyari-nyari duit asing? Pernyataannya itu loh bikin kesel gitu. Dan kalau kesel ntar jadi kemarahan. Tolong dibantu loh, kita nggak mau ada kayak gitu-gitu lagi di Agustus nanti. Moga-moga nggak ada. Tapi terus jangan dipicu-picu juga dengan pernyataan-pernyataan yang nggak benar gitu. Tolong dibantu ya, Pak Dasko, Pak Syafri, Pak Teddy. Anda ini kan yang deket kan? Tolong dibantu. Puncaknya, Prabowo bahkan menyamakan para jurnalis, pengamat, hingga lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang melayangkan kritik dengan sebutan londo ireng, sebuah istilah kolonial bagi pribumi pengkhianat yang membela Belanda. Bagi Henry, retorika provokatif yang kerap kebablasan dan menyerang balik pengkritik ini sangat berbahaya. Alih-alih meredam kritik, gaya komunikasi semacam itu justru membuat rakyat kian jengkel dan murka. Lebih jauh, Henry membaca adanya gelagat politik yang janggal di balik manuver sang presiden. Ia menilai sikap kontradiktif tersebut justru seolah-olah sedang membuka jalan bagi pihak-pihak tertentu yang sudah siap menyongsong kejatuhan rezim. Benar-benar deh Presiden Prabowo itu, perbuatannya hanya menguntungkan pihak yang menyiapkan calon kalau dia jatuh, sindir Henry tajam. Perbedaan pendapat, kritik maupun dukungan adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun setiap informasi dan tuduhan perlu disikapi dengan sikap kritis serta berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Adapun pandangan politik kita, semoga semua pihak mengedepankan dialog, menaati hukum, menjaga persatuan, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Mari kita kawal
jalannya pemerintahan secara bijak demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.